Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan belajar tentang al-insya'u ya. Namun fokus pembelajaran al-insya' pada kelas 10 ini adalah thariqatu istikhdamil qomus. Bagaimana cara mempergunakan kamus berbahasa Arab, sejarah adanya kamus berbahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan pertama, Ibu sudah menjelaskan apa itu insya secara bahasa dan secara istilahnya. Maka kali ini pembelajaran kita akan langsung saja pada pembahasan apa itu kamus. Nah, mungkin sebagian besar dari kita di sini sudah mengetahui apa itu kamus. Kita juga pernah melihat dan memegang secara langsung kamus itu seperti apa gitu ya. Nah, namun di sini ada pengertian kamus dalam bahasa Arab, yaitu kitabun yadummu akbaru adadin min mufradatil lughati makrunatan bi syarhiha wa tafsira ma'aniha ala an takunal mawaddu martabatan tartiban khassan imma ala hurufil hijai awil maudu'i. Nah, yang artinya kurang lebih seperti ini. Sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasan dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut yang semua isinya disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah ataupun tema ya, maudhu' atau tema atau makna gitu. Baik, mungkin untuk pengertian kamus sudah jelas semuanya ya. Selanjutnya, at-tasmiyat al-ukhra liqamus. Jadi ada banyak nama-nama lain dari kamus ya. Yang pertama itu ada al-mu'jam, yang kedua ada al-fihris, yang ketiga ada al-mursid, yang keempat ada al-mausu'ah. Nah, kalau al-mu'jam itu makna yang benar-benar mendekati dengan kata komus gitu. Sedangkan kalau al-fihris itu biasanya daftar isi ya, lebih ke daftar isi pada buku gitu. Kalau al-mursid itu dalam bahasa Indonesia itu seperti indeks kata yang biasanya ada di buku-buku besar itu ya. Nah, untuk yang keempat itu al-mausu'ah, yang artinya adalah ensiklopedia ya. Kalau ensiklopedia berarti masuk ke jenis kamus yang urutannya berdasarkan makna atau maudhu' atau tema gitu ya. Baik, tadi itu kan al-qamus sama al-mu'jam itu seperti sinonim ya. Jadi memiliki arti yang sama. Tapi dari segi bahasa keduanya itu memiliki arti yang berbeda. Yang pertama al-mu'jam. Al-mu'jam itu ushtuqqa atau diambil dari kata ain, jim, sama mim ya. Ain, jim, dan mim. Atau fi'il sulasi mujarrad dari ajama, yang artinya bisa al-khofa, tersembunyi, al-ghumud itu tidak jelas, adamul wuduh, tidak adanya kejelasan. Nah, di sini yaqulu al-Khalil ibnu Ahmad. Nah, Khalil ibnu Ahmad itu adalah pencetus dari ilmu shorof. Yang nama lengkap beliau adalah al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Ya, beliau mengatakan al-mu'jam diddul Arab wa rajulun a'jamiyun laisa bi'arabiyyin. Oke, jadi maksud dari perkataan al-Khalil ibnu Ahmad ini, menurut beliau kata al-mu'jam itu adalah did itu lawan kata atau antonim dari kata Arab. Ya, jadi orang non-Arab itu disebut ajam. Gitu ya. Jadi seperti kita orang Indonesia itu disebut orang ajam.
gitu. Sedangkan orang Arab ya orang Arab gitu ya. Yang selain Arab atau non Arab disebut ajam gitu. Warujulun a'jamiyun laisa bi'arabiyyin. Nah, sekarang kita beralih ke makna atau ke kata al-qomus. Di sini al-qomus itu berarti al-bahru, lautan, au al-bahru al-muhitu, atau lautan yang sangat luas. Nah, makanya kamus itu berisi tentang informasi-informasi yang sangat luas seperti itu. Dinamakan qomus atau yang berarti lautan yang luas karena isi dari qomus itu yang memuat informasi-informasi. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya makna dari kata al-qomus dan al-mu'jam. Sekarang selanjutnya adalah pembahasan tentang ilmu yang mempelajari perkamusan itu namanya apa sih gitu kan. Nah, ini ada ilmul ma'ajim. Nah, kalau dalam disiplin ilmu umum itu ada istilah namanya leksikon. Leksikon itu artinya kamus. Nanti ada lagi leksikologi. Leksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang leksikon atau ilmu yang mempelajari tentang kamus gitu. Nah, leksikolog adalah pakar atau orang yang mendalami leksikologi gitu. Nanti ada lagi leksikografi. Nah, leksikografi itu hampir sama dengan leksikologi. Leksikografi adalah penulisan mengenai leksikologi gitu ya. Mudah-mudahan bisa didapat ya poinnya di sini. Tapi mungkin barangkali ada yang masih bingung ya di sini antara leksikologi dan leksikografi. Nah, leksikologi itu sebenarnya memusatkan perhatian kepada studi kosakata dan makna gitu. Itu leksikologi. Sedangkan leksikografi itu bahasa Arabnya fan sinaatil mu'jam ya. Atau artinya studi ini tuh memfokuskan pada penyusunan kamus baik dari segi teori dan metode yang menjadi dasar penyusunan kamus tersebut gitu. Nah, Ibu akan kasih contoh di bagian leksikologi ya. Contohnya ada kata istaqbala yastaqbilu. Masdarnya istiqbalan ya kan. Nah, kata istiqbal itu bisa berarti ruang tamu, dan misalnya ada kamus yang lebih modern nanti diartiinnya lobby gitu. Jadi itu adalah tugas dari leksikologi. Oke, itu contoh yang leksikologi. Sekarang kita beralih ke contoh yang leksikografi. Nah, leksikografi ini kan fokusnya pada penyusunan kamusnya gitu kan. Nah, misalnya ada kamus ya, misalnya kamus Al-Munawir deh. Kamus Al-Munawir itu penyusunannya itu kan berdasarkan huruf hijaiyah, abjadun sampai akhir gitu kan. Jadi kalau kita mau mencari kata kitabun, kita beranjak atau memulainya dengan membuka di huruf kaf kan, di huruf kaf. Tapi ada kamus yang ketika kita akan mencari lafadz kitabun, kita mencarinya itu dari huruf belakangnya dulu, dari huruf ba-nya. Ada kamus yang seperti itu. Ada juga kamus yang urutannya itu berdasarkan makhorijul huruf. Ya, itu ada ya. Nah, itu adalah tugasnya ilmu leksikografi yang memfokuskan pada tata cara penyusunan kamus, teori dan metodenya seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, mungkin materi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Astaghfi minkum wa syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.